Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita masih dalam lindungannya, masih dalam keadaan sehat, masih dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyaknya, karena insyaallah dengan banyak berselawat hidup kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu di antara faedah daripada selawat tersebut adalah dapat menghindarkan kita dari berbagai malapetaka, termasuk daripada penyakit yang selalu menyerang umat manusia di atas permukaan dunia ini. Baik, pada pagi yang berbahagia ini kami kembali menyapa kawan-kawan semua. Selamat pagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua, diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan di dalam rumah tangga, dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu dapat melaksanakan ibadah dan pengabdian kita kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan sekalian, pada pagi yang berbahagia ini saya akan memperkenalkan beberapa hal penting dalam mengobati tubuh badan kita secara pengobatan Tibun Nabawi atau secara pengobatan Islam. Kawan-kawan sekalian, dalam pengobatan kita menganut satu sistem, yaitu balance. Balance itu artinya menjaga keseimbangan di dalam tubuh badan kita. Kebanyakan orang-orang yang menderita menjadi sakit diakibatkan oleh kekurangan di dalam badan atau kelebihan yang ada di dalam tubuh badannya. Pada masa kita sekarang ini, yang paling banyak kasus adalah masalah kelebihan, semacam kelebihan lemak di dalam darahnya sehingga mungkin disebut dengan kolesterol, kelebihan asam di dalam darahnya disebut dengan asam urat, kelebihan glukosa di dalam darahnya sehingga disebutkan darah manis, DM atau kencing manis atau yang lain-lainnya. Artinya secara umum kita sekarang bermasalah dengan kelebihan-kelebihan tersebut. Maka pengobatan kita untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu, kita berupaya untuk mencari titik temu, untuk mencari asal masalahnya, apa yang menyebabkan kelebihan-kelebihan tersebut terjadi pada tubuh badan kita. Kawan-kawan sekalian, kelebihan tersebut ternyata lebih banyak diakibatkan oleh ketidaksanggupan sistem di dalam badan kita dalam membuang ampas dan sisa-sisa makanan yang kita konsumsi, baik diakibatkan oleh makanan itu sendiri yang memang sudah kurang sehat, atau diakibatkan oleh kelemahan tubuh badan yang diakibatkan oleh banyak mengkonsumsi obat-obat kimia atau yang lain-lainnya. Nah, makanya dalam pengobatan kita, ketika kita menghadapi orang yang sakit, apapun sakitnya, baik itu terlalu banyak angin dalam badannya, tekanan darah tinggi, permasalahan kolesterol, sakit di sendi-sendi, sakit kepala dan lain sebagainya, kami selalu mengajukan sebuah pertanyaan dalam wawancara pertama, apakah BAB-nya lancar atau tidak. Apabila BAB-nya tidak lancar, biasanya ditandai oleh
urat-urat hitam pada telapak tangannya. Adapun tata cara untuk bisa kita membersihkan usus sehingga semua ampas-ampas dari dalam tubuh badan kita bisa terkeluarkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Apabila masalahnya belum terlalu parah, artinya dia masih buang BAB-nya masih dalam sehari masih ada 1 kali, karena BAB yang baik itu 1 hari 2 kali. Jadi kalau 1 hari 1 kali saja itu sudah berada di titik yang memang masih normal, tetapi sudah mengkhawatirkan. Jadi untuk hal-hal yang masih belum parah seperti itu, ada beberapa solusi ringan yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama bisa konsumsi ini kopi radik. Kopi radik ini jadi dia banyak varian, bisa ini ada juga yang ini dan masih banyak yang lain-lain. Jadi ini semua kopi radik ini di dalamnya mengandung zat untuk bisa kolon, untuk bisa membersihkan usus yang tentunya yang belum begitu parah. Ini bisa dikonsumsi, yang memang rasanya yang luar biasa enak. Kita bisa konsumsi 1 hari 2 kali saja, pagi sebelum kita makan apa-apa, dan nanti di sore hari. Atau kalau yang mau kapsul bisa dikonsumsi mengkudu. Ini mengkudu punya HPA Internasional yang sungguh luar biasa, karena diambil daripada mengkudu pilihan yang alhamdulillah khasiatnya luar biasa. Ini bisa dikonsumsi, tapi orang-orang yang sudah bermasalah dengan ginjal, yang sudah divonis dia bermasalah dengan ginjal, tidak boleh lagi mengkonsumsi mengkudu. Atau orang yang mengalami darah rendah juga tidak boleh mengkonsumsi mengkudu. Kalau yang kopi radik ini siapapun bisa mengkonsumsinya. Dia tidak bermasalah dengan orang yang sedang darah tinggi, sedang darah rendah, sedang bermasalah dengan ginjal dan lain sebagainya. Kemudian kalau kolonnya atau kalau ususnya sudah sangat bermasalah, kadang-kadang kami jumpai ketika berhadapan dengan orang-orang yang sakit, ada yang kadang-kadang BAB-nya sudah 3 hari sekali. Bahkan saya juga ada yang jumpai orang yang tidak BAB sampai seminggu tidak BAB, tapi dia masih belum sadar, masih masih beralasan bahwa dia tidak BAB karena dia tidak banyak makan. Padahal kalau sudah seminggu itu sudah tidak BAB, itu masalahnya sudah sangat serius, sehingga dia harus ditangani. Itu masalahnya ususnya telah menjadi kotor. Jadi untuk mengatasi usus kotor tersebut, untuk membersihkan usus tersebut, ada beberapa herba yang bisa digunakan. Ini ada 3 macam. Yang pertama, dia ada punya HPA Internasional, ada herba 7 angin, pelawas, dan spirulina. Spirulina ini kebetulan kita sudah habis stok punya HPA. Ada 3 macam digabung. Kalau yang belum parah, pengalaman saya di lapangan dengan memberikannya 3 kali 2 kapsul, barang 3 hari dia sudah mulai rasa nyaman, dan biasanya kami rekomendasikan dia lakukan sampai 7 hari. Atau ada yang paling murah, mungkin paling banyak kami lakukan untuk
membersihkan usus dengan menggunakan minyak zaitun. Minyak zaitun ini dia sangat baik, bukan hanya untuk membersihkan usus, tapi untuk menghindari darah kental. Bahkan guru kami pernah berpesan bahwa apabila usia sudah mencapai 40 tahun lebih, jangan tinggalkan minyak zaitun. Jadi konsumsi minyak zaitun 2 kali 2 untuk masalah darah kental. Sedangkan untuk masalah untuk masalah colon cleansing, untuk membersihkan usus, maka caranya diperhatikan baik-baik. Yang dia harus ikuti dosis-dosis tertentu, yaitu dia hari pertama dia minum ini 7 sendok kali 3. Jadi 7 pagi sebelum makan apa-apa, 7 siang 1 jam sebelum makan, dan 7 pada waktu malam, tentunya 1 jam setelah dia makan. Hari kedua dikurangi 6 sendok, 6 pagi, 6 siang, 6 malam. Hari ketiga dikurangi lagi 5 sendok pagi, 5 sendok siang, dan 5 sendok malam. Hari keempat dia kurangi lagi 4 pagi, 4 siang, dan 4 malam. Hari kelima kita kurangi lagi 3 sendok pagi, 3 sendok siang, dan 3 sendok pada waktu malam. Hari yang keenam tinggal 2 sendok pagi, 2 sendok siang, dan 2 sendok malam. Sedangkan hari yang terakhir, hari yang ketujuh, 1 sendok pagi, 1 sendok siang, dan 1 sendok pada waktu malam. Ini membersihkan usus sehingga mengakibatkan orang yang sedang dalam prosesnya akan mengalami mencret, mencret yang mungkin agak parah. Dia akan mengeluarkan lendir-lendir ketika dia BAB, atau dia akan mengeluarkan lendir-lendir berwarna hitam atau berwarna kuning, atau mencret dengan volume yang kadang-kadang membuat orang yang sedang kolon ini menjadi tidak nyaman, menjadi takut. Jadi ingat, sedang dalam keadaan kolon ini jangan minum obat lain untuk menghentikan mencretnya, karena memang dia sedang dibersihkan. Jadi ini minyak zaitun. Kemudian dalam proses kolon ini sebaiknya, karena dia banyak mengeluarkan cairan akibat mencret, maka kami menganjurkan untuk melakukan terapi air putih. Minum air putih yaitu 2 gelas ketika bangun tidur, dan 2 gelas sebelum makan, kemudian 1 gelas sebelum mandi, dan 1 gelas sebelum tidur. Jadi perbanyakkan minum air putih. Insya Allah setelah proses colon cleansing, setelah proses pembersihan usus, maka kolesterol, asam urat, dan penyakit-penyakit yang lain dengan sendirinya akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lambungnya insya Allah akan menjadi baik, angin di dalam tubuhnya akan meningkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saja sapaan kami pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih. Rekan-rekan boleh berkunjung ke tempat kami, Dayah Salam Dukusid itu, rumah sehat Peduli Hati. Di sini kita menyediakan herbal yang sangat lengkap, dan kita juga akan pandu tata cara menggunakan herba tersebut sehingga akan menjadi efektif, akan menjadi obat yang syifaan la yugadiru saqama, akan mendapatkan kesembuhan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melakukan ibadah dengan baik, bisa berbakti kepada agama Allah
ketika tubuh kita merasa sehat. Subhanaka astaghfiruka wa atubu ilaik wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.